Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkoli Karim dengan NIM 1750060. Kali ini saya akan menjelaskan tentang skripsi saya yang berjudul Penerapan Metode Kanir Snackboard dalam proses pemilihan laptop. Latar belakang. Melihat bagaimana perkembangan teknologi saat ini membuat kebutuhan akan laptop semakin meningkat. Dengan pekerjaan ataupun proses pembelajaran yang dilakukan secara daring, sekarang tentunya membutuhkan perangkat teknologi seperti laptop. Akan tetapi, terkadang bagi beberapa orang bingung untuk menentukan laptop apa yang akan dibelinya. Apabila dia salah memilih, tentunya akan merugikan dirinya sendiri, karena harga laptop yang terbilang tidak murah dan jika penggunaan tidak sesuai dengan spesifikasi laptop yang dibeli, tentunya laptop tidak akan bekerja dengan maksimal. Visual Computer merupakan salah satu toko komputer yang ada di Tarakan. Banyak mahasiswa, pekerja kantoran, siswa-siswi, guru, dosen, dan lainnya membeli kebutuhan komputer termasuk membeli laptop untuk kebutuhan saat bekerja, belajar, ataupun hanya untuk gaming. Namun, terkadang calon pembeli yang datang bingung jika ingin membeli laptop yang cocok sesuai dengan kebutuhannya. Dan toko visual komputer sendiri tidak memiliki program atau aplikasi untuk membantu pembeli menentukan laptop sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya. Permasalahan. Berdasarkan latar belakang tadi, adapun permasalahan yang ada, yaitu banyaknya calon pembeli di toko visual komputer yang masih bingung dalam menentukan pilihannya untuk membeli laptop yang mereka butuhkan dan belum ada fasilitas yang bisa memudahkan calon pembeli untuk mendapatkan rekomendasi laptop yang sesuai dengan kebutuhannya. Batasan masalah. Pada penelitian ini, merek yang digunakan hanya dua, yaitu Asus dan Acer. Aplikasi dirancang menggunakan Microsoft Visual Studio 2012 dan menggunakan database MySQL. Kriteria yang digunakan pada klasifikasi laptop yaitu prosesor, penyimpanan, RAM, grafik, bobot, harga, kegunaan, dan merek. Penelitian akan menggunakan 50 data sampel penjualan laptop yang akan dibagi menjadi 45 data training dan 5 data testing. Output yang dihasilkan oleh sistem adalah klasifikasi hasil pembelian yang setuju dan tidak setuju terhadap hasil rekomendasi jenis laptop yang disarankan. Penjelasan metode. Algoritma Kanir Snackboard adalah pendekatan untuk proses penyelesaian kasus dengan menghitung pembobotan pada sejumlah fitur yang telah ditentukan. Pendekatan ini ditentukan dengan menghitung kedekatan antara kasus yang baru dengan kasus yang lama. Prinsip kerja Kanir Snackboard atau KNN adalah mencari jarak terdekat antara data yang akan dilibatkan dalam penentuan label kelas pada data uji dari nilai cut tangga terdekat, kemudian akan dilakukan metode voting mayoritas. Berikut adalah langkah-langkah menghitung Kanir Snackboard. 1. Menentukan parameter K atau jumlah tetangga paling dekat, di mana untuk parameter K yang saya gunakan untuk kasus saya adalah hanya 1. 2. Menghitung jarak equidens masing-masing objek terhadap data sampel yang diberikan. Jadi, pada langkah ini, data UJ atau data testing akan dihitung dengan data yang lama atau data sampel untuk dicari jarak equidensnya. Berikut adalah rumus dari jarak equidens. Untuk keterangannya, di sini X1 adalah data sampel atau sampel data. X2 adalah data uji atau data testing. Untuk I adalah variabel data. Untuk D adalah jarak yang akan dicari. Untuk P adalah dimensi data. Lalu, langkah ketiga mengurutkan objek-objek tersebut ke dalam kelompok yang mempunyai jarak equidens terkecil. Jadi setelah menghitung masing-masing nilai jarak dari setiap data, data yang memiliki nilai terkecil akan diletakkan paling atas dan akan diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Langkah keempat, mengumpulkan kategori klasifikasi Kanir Snackboard. Selanjutnya, akan dilakukan demo aplikasi. Berikut adalah tampilan program atau aplikasi saya. Di sini ada form login. Kita inputkan username dan password, di mana apabila password atau username salah akan tampil pesan seperti ini, username atau password salah. Kemudian jika kita menginputkan
username atau password yang benar. Lalu di sini ada tampilkan password, kita klik tampil password, kita tekan masuk, akan muncul pesan berhasil login sebagai admin. Tekan OK. Sini adalah menu utama, ada tiga menu di samping yang saya gunakan, yaitu data laptop, data transaksi, dan minat. Data laptop di sini, ini adalah tampilan data-data laptop yang sudah diinputkan. Dan pada text box kode laptop akan terisi secara otomatis berdasarkan database atau data yang sudah diinput. Di sini sampai 29, maka kode otomatisnya akan terisi otomatis 30. Di sini kita masukkan merek. Saya ambil contoh, kita ambil Asus, tipenya X441UB, prosesornya Intel Core i3. Penyimpanan di sini ada 2, SSD dan HDD. Kita klik HDD. Di sini kita ketikkan 1 TB. RAM-nya 43, graphic card-nya Nvidia GeForce MX 110. Beratnya 1,6 dan harganya 7 juta. Kita simpan. Lalu data grid di sebelah kanan akan refresh dan otomatis menambahkan data yang sudah kita input. Lalu kita masuk pada data transaksi. Di sini sama seperti form sebelumnya. Ini adalah data-data transaksi atau data sampel yang akan digunakan nanti untuk perhitungan Canary Snackboard-nya. Di sini ada 50 data. Saya masukkan. Dan di sini kode otomatis akan terisi secara otomatis. Di sini kita ketikkan kode laptopnya yang ada pada data laptop. Misalnya L0030. Akan tampil data yang sudah kita input tadi. Di sini kita ketikkan nama pelanggan yang membeli laptopnya. Lalu untuk kegunaan ini ada 3, gaming, work, study. Kita gunakan sebagai study. Dan hasil rekomendasi ini adalah setuju atau tidak setuju, di mana dia setuju akan rekomendasi ini dan tidak setuju ini dia tidak setuju dengan rekomendasi yang diberikan. Kita inputkan di sini setuju. Kita berhasil disimpan. Kita cek datanya apakah sudah tersimpan atau tidak. Datanya sudah tersimpan di sini. Untuk memanggil datanya, kita klik button search di sini. Lalu kita ketikkan kode yang ingin diubah. Ini data yang tadi. Di sini kita ubah menjadi tidak setuju. Lalu tekan ubah. Kita lihat data display sini apakah sudah terubah atau tidak. Dan data sudah terubah. Lalu kita masuk ke form minat. Setelah kita mengklik minat akan muncul form minat, di mana pada form minat ini ada field, kode, merek, prosesor, RAM, penyimpanan, grafik, bobot, harga, dan kegunaan. Di mana kode akan terisi otomatis sesuai dengan data yang ada di database data transaksi. Di sini akan diinputkan kriteria laptop yang akan dibeli, di mana pada field merek kita akan masukkan Asus, prosesor kita masukkan Intel Core i5, RAM 4GB, dan penyimpanan di sini ada 2, HDD dan SSD. Kita masukkan HDD 1 TB. Kita pilih di sini. Dan di sini ada Nvidia dan Intel. Maksudnya di sini Intel bawaan
tanpa ada grafik tambahan, dan Nvidia ini adalah grafik tambahan. Sini kita mencari laptop yang memiliki grafik tambahan, yaitu Nvidia. Bobot di sini kita ambil yang sedang. Kebutuhan harga atau budget kita ambil sedang. Dan di sini ada field kegunaan, ada 3, yaitu work, study, dan gaming. Laptop yang ingin dibeli akan digunakan untuk study atau belajar. Sini kita inputkan namanya, Ayu. Lalu kita klik proses. Lalu di sini akan tampil form proses, di mana pada form proses itu akan dilakukan perhitungan KNN. Di sini ada data testing dan data training. Lalu kita klik hitung. Data testing dan data training akan terkonvert secara otomatis sesuai bobot kriteria yang telah kita tetapkan sebelumnya. Lalu kita klik jarak Euclidean atau Euclidean distance untuk mencari jarak. Lalu akan tampil nilai seperti ini. Di sini nilai jarak terkecilnya ada di data sampel T0019 di sini. Dan nilai ini yang memiliki jarak terkecil dengan data testing. Lalu selanjutnya kita klik hasil. Akan tampil form hasil. Dan di sini hasil rekomendasi, apakah Anda setuju dengan hasil rekomendasi? Di sini calon pembeli bebas menentukan apakah dia setuju atau tidak setuju dengan hasil rekomendasi yang diberikan oleh aplikasi yang dibuat. Di sini pembeli akan menginputkan setuju. Lalu kita klik button save atau button simpan di sini untuk melanjutkan ke form selanjutnya. Lalu di sini akan tampil form klasifikasi, di mana di sini ditampilkan hasil klasifikasi dari yang setuju maupun tidak setuju. Di sini datanya. Sini. Dan di sini adalah total orang yang setuju dengan hasil rekomendasi. Di sini ada 52 dari 53 orang, dan total tidak setujunya ada 1 orang. Kesimpulannya, 98% pelanggan setuju dengan hasil rekomendasi yang diberikan. Itulah tadi hasil presentasi dan demo aplikasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.